Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1682. Ihsan sudah lama memandang rendah Ciputra. Ciputra memang adalah adik sepupunya dan Ihsan bisa menjadi jenderal utama yang terkenal juga karena dukungan Ciputra. Meskipun demikian, Ihsan sudah lama merasa kesal terhadap Ciputra, hanya saja dia tidak ada kesempatan untuk merebut posisi Ciputra. Bagaimanapun juga, dia akan dianggap sebagai pengkhianat jika benar-benar terjadi perebutan kekuasaan dan dia pasti akan menjadi bahan olok-olokan orang. Tiba saatnya dia memang akan menjadi raja, tetapi ini bukan akhir yang diinginkannya. Dalam sekejap, Ihsan dan yang lainnya sudah tiba di luar ibu kota. Di depan gerbang kota ada beberapa prajurit penjaga yang menghalangi jalan mereka. Prajurit yang berdiri di barisan paling depan berkata, "Jenderal Ihsan, ini adalah ibu kota, jenderal datang untuk menghadap raja, jadi nggak perlu bawa pasukan sebanyak ini. Biarkan para pasukan ini berdiam di sini dan jenderal bisa ikuti aku untuk masuk. Raja sudah menunggumu cukup lama." Setelah mendengar perkataan prajurit itu, Ihsan langsung marah besar dan tiba-tiba menarik pedang di tangannya lalu mengarahkannya ke leher prajurit itu. Ekspresi beberapa prajurit itu langsung terlihat muram dan secara refleks mengangkat tombak mereka ke arah Ihsan. "Kalian berani mengarahkan senjata kalian pada Jenderal Ihsan? Cari mati ya," kata perwira yang berada di samping Ihsan, sambil mengernyitkan alisnya. "Kalau nggak ada Jenderal Ihsan yang berperang di luar sana, mana mungkin wilayah kerajaan Beluana ini bisa begitu banyak dan bisa hidup damai seperti ini? Cepat minggir. Berani-beraninya kalian menggurui Jenderal Ihsan." Para prajurit itu tetap berdiri di tempatnya dan tidak bergerak sedikitpun. Sementara itu, ekspresi Ihsan juga makin muram dan merasa sangat marah. Tepat saat dia hendak membunuh beberapa prajurit di depan itu, Ihsan mendengar suara langkah kuda di kejauhan dan diikuti dengan suara tawa yang keras. Dia melihat Burek pemimpin sekelompok pejabat sipil dan militer keluar dari pintu gerbang dan segera mendekati mereka. "Burek, kenapa kalian semua keluar dari kota? Apa terjadi masalah besar?" Saat ini, semua pejabat sipil dan militer sudah berkumpul di sana. Ihsan tidak bisa lagi melanjutkan tindakannya, sehingga dia menyimpan kembali pedangnya. Begitu juga dengan para perwira yang berada di belakangnya. Setelah tertawa terbahak-bahak, Burek berkata sambil tersenyum, "Kami tentu saja datang ke sini untuk menyambut Jenderal Ihsan. Setelah mengetahui kedatangan Jenderal Ihsan, Raja yang memerintahkan kami untuk keluar istana menyambutmu. Ini membuktikan Raja sangat menghargai Jenderal Ihsan. Lagi pula, Raja sudah menjelaskan pada kami." Setelah berkata demikian, Burek sengaja mendekat ke samping Ihsan dan berbisik, "Raja sudah berkata bahwa kesehatannya semakin memburuk. Sekarang dia ingin turun tahta dan Jenderal Ihsan adalah kandidat terbaik." Para pejabat sipil dan militer ini juga mendengar kabar ini, jadi segera datang menyambut Jenderal Ihsan. Jelas sekali mereka hanya ingin menyenangkanmu saja. Ihsan langsung merasa sangat senang, dia sudah mendambakan posisi ini sejak lama. Ihsan bahkan meragukan pendengarannya sendiri saat mendengar bahwa Ciputra ingin turun tahta pada saat ini. "Kamu serius?" tanya Ihsan yang segera menggenggam tangan Burek dengan erat. "Serius." Bab 1683. "Bagus. Bagus sekali," kata Ihsan dengan gembira. Namun, tatapannya segera terlihat khawatir dan makin tajam. "Yang aku tahu, kesehatan Raja selalu sangat baik dan belakangan ini aku juga nggak mendengar kabar tentang Raja sakit. Kenapa sekarang dia tiba-tiba memutuskan untuk turun tahta? Apa ada motif tersembunyi?" Ihsan bisa mencapai posisinya saat ini bukan hanya semata-mata karena bantuan Ciputra tetapi juga bakat dan kemampuannya sendiri. Selain itu, dia juga memiliki banyak pasukan elit. Tentu saja dia bukan orang biasa, meskipun hatinya merasa gembira, Ihsan tetap selalu waspada. Burek segera menjelaskan, "Jenderal Ihsan mungkin enggak tahu, Raja memang adalah seorang penguasa yang bijaksana, tapi dia adalah adik sepupumu. Masa kamu nggak tahu hobi Raja? Biasanya, dia suka melakukan hal nggak bermoral di dalam istana, sekarang bahkan lebih parah lagi. Belakangan ini, kondisi Raja makin memburuk. Setelah diperiksa tabib istana, baru tahu Raja menderita penyakit yang enggak bisa disembuhkan dan itu adalah penyakit di bagian itu. Jadi, hal ini tentu saja enggak boleh diumumkan. Kalau enggak, dia akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Alasan inilah yang membuat Raja yang memutuskan untuk turun tahta. Raja memang memiliki beberapa pewaris, tapi semuanya masih muda. Kalau Jenderal Ihsan gak ingin meneruskan tata ini, Jenderal juga kelak akan menjadi pejabat paling berpengaruh di istana. Jadi, Jenderal juga jangan menolaknya lagi. Ayo ikut kita masuk ke istana, aku yakin Raja juga sudah mempersiapkan segalanya. Saat sudah tiba di sana, kamu akan tahu sendiri, kata Burek sambil tersenyum. Mendengar hal itu, keraguan di hati Ihsan pun makin berkurang. Bagaimanapun juga, apa yang dikatakan Burek memang kenyataan. Ciputra memang adalah seorang penguasa yang bijaksana,
jarang membuat kesalahan dalam mengambil keputusan, dan memimpin kerajaan Beluana untuk memperluas wilayah. Akan tetapi, Ciputra memiliki sebuah kelemahan yang fatal, yaitu terlalu mencintai wanita. Sejak dahulu kala, pahlawan memang selalu menyukai wanita cantik. Hanya saja, mereka tidak boleh menghabiskan terlalu banyak waktu dengan wanita cantik. Baik itu seorang jenderal, ataupun raja. Saat ini mereka harus menghindari hal tersebut. Jika tidak, mereka hanya akan menghancurkan diri mereka sendiri. Ihsan membatin bahwa Ciputra akhirnya menerima akibat dari perlakuannya sendiri sekarang. Baiklah, kalau Jendra Burik sudah berkata begitu. Aku akan mengikutimu untuk masuk menghadap raja. Setelah aku menjadi pejabat paling berpengaruh, aku pasti nggak akan melupakan kata-kata Jenderal Burek hari ini. Kelak, aku akan memberimu penghargaan yang pantas. Aku tahu, kamu ingin berperang di medan perang. Aku pasti akan memberimu kesempatan ini. Burek mencibir di dalam hatinya, Ihsan ini benar-benar sudah menganggap dirinya sebagai raja sekarang, ambisius sekali orang ini. Untungnya, Burek sudah mempersiapkan semuanya dengan baik di dalam kota, sekarang hanya tinggal menunggu Ihsan untuk masuk ke perangkapnya. Kalian semua tinggal di sini sesuai dengan yang dikatakan Jenderal Burek. Aku sekarang akan masuk ke istana untuk menghadap raja, nggak mungkin membawa pasukan sebanyak ini ke dalam kota, kan? Kalau nggak, raja akan merasa nggak dihormati. Meskipun sebagai jenderal utama, aku tetap adalah warga di kota yang dipimpin raja, kata Ihsan dengan tegas. Para perwira itu pun mengangguk dan mendirikan kemah di luar kota. Dalam sekejap, langsung muncul banyak tenda di luar kota dan pemandangannya terlihat mengesankan. Sementara itu, Burek, Ihsan dan yang lainnya sudah menuju ke istana. Bab 1684. Sekelompok pejabat sipil dan militer mengikuti Burek dan Ihsan, namun begitu memasuki istana, mereka melihat bayangan yang bergerak di sekeliling mereka. Para pasukan kerajaan dan pengawal bersenjata muncul sesuai rencana Burek dan segera mengepung Ihsan. Ihsan memang membawa beberapa pengawal pribadi bersamanya. Tetapi jumlah mereka hanya sedikit. Dalam sekejap, ekspresinya pun langsung berubah drastis. Dia menatap Burek, lalu segera menarik pedang dari pinggangnya dan berkata dengan nada dingin, "Burek, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kamu bilang raja ingin bertemu denganku? Apa ini rencana raja memperlakukanku?" Burek mendengus. "Kamu ini hanya seorang pemberontak. Kamu berani bersikap sewenang-wenang di depan kami hanya karena kamu punya kekuatan militer. Sekarang kamu bahkan gak menghormati raja, raja sudah lama ingin membunuhmu si pengkhianat ini." Para pejabat di belakang Burek juga ikut berkomentar dan memaki Ihsan yang berada di depan mereka. "Benar, kamu ini adalah pengkhianat kerajaan yang harus dimusnahkan. Kalau bukan karena kamu gak mengendalikan bawahanmu dengan baik, mana mungkin Wira akan menyerang benteng Talok. Kami juga harus pindah ibu kota. Semua ini adalah tanggung jawabmu. Bunuh Ihsan." Biantara sudah menyusup di dalam kerumunan ini sedari awal, melihat situasi saat ini, dia langsung merasa sangat senang dan tersenyum sinis. Bahkan jika Ihsan memiliki kekuatan yang luar biasa sekalipun, dia tetap tidak akan bisa lolos kali ini. Asalkan Ihsan mati, kerajaan Beluana akan menjadi kumpulan orang-orang yang tak berguna. Ihsan memang ambisius, tapi tidak bisa dipungkiri dia ini seorang jenderal berbakat. Ciputra benar-benar bodoh, ini jelas tindakan bunuh diri. Burek yang berdiri di barisan paling depan yang terlebih dahulu mendekati Ihsan. "Bunuh pengkhianat ini." Dalam sekejap, para pengawal bersenjata langsung maju. Bagaimanapun juga, Ihsan memiliki latar belakang militer dan keahlian pertarungannya juga bagus. Dalam sekejap, Ihsan sudah menyerang ke arah Burek. Tak lama kemudian, keduanya sudah terlibat pertarungan yang sengit. Saat ini, Ihsan akhirnya menyadari semua yang terjadi hari ini adalah sebuah konspirasi, tetapi sekarang ini dia sudah terlambat menyadari semuanya. Ihsan berkata dengan nada dingin, "Burek, kamu jangan lupa masih ada ribuan pasukan di belakangku dan sekarang semuanya ada di luar tembok kota ini. Kalau kabar kematianku tersebar, para perwira di bawah komandoku itu pasti akan memimpin pasukan untuk menyerang kota. Pada saat itu, kerajaan Beluana akan benar-benar kacau dan kalian juga pasti akan mati. Lebih baik segera suruh orang-orang ini mundur, kelak aku pasti akan memberimu gelar jenderal. Kalau kamu masih tetap keras kepala, bersiaplah untuk mati bersamaku." Ihsan berbicara dengan tegas, tetapi sebenarnya hatinya sudah panik. Sebelumnya dia memang tidak terlalu peduli dengan nyawanya, tetapi sekarang situasinya sudah berubah. Ihsan bukan dirinya yang dulu lagi. Saat ini dia memiliki kedudukan yang tinggi, sehingga dia tentu tidak ingin mati begitu saja. Namun, Burek tidak memedulikan kata-kata Ihsan. Dia malah tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kamu pikir perwiramu itu semuanya sama sepertimu. Kamu mungkin ingin merebut kekuasaan, tapi mereka tidak ingin. Aku yakin,
Mereka semua adalah pria sejati dan juga warga kerajaan Beluana yang baik. Asalkan kamu mati di sini hari ini, aku pasti akan bisa meyakinkan mereka untuk berjuang demi kerajaan. Melihat caranya tidak berhasil, Ihsan mengalihkan pandangannya ke beberapa orang di sekitarnya dan berteriak, "Kalian jangan panik dan cari cara untuk keluar dari kota. Pastikan untuk memberitahu semua kejadian di sini kepada para perwira, bahkan kalau aku harus mati di sini hari ini, aku ingin kalian membalaskan di dalamku. Yang lebih penting lagi, bantu aku bunuh Burek si pengkhianat ini." Bersambung.